Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Noviani. Saya mahasiswa Universitas Bangka Belitung, jurusan Hukum Fakultas Hukum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang zona delimitasi hukum maritim dan 3 yuridiksinya. Dimulai dari delimitasi zona maritim, yaitu delimitasi zona maritim yaitu merujuk pada proses menetapkan batas-batas atau garis-garis pemisah antara zona maritim yang berdekatan antara dua negara atau lebih. Nah, proses ini diperlukan karena zona-zona maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif ZEE, dan zona landas kontinen seringkali tumpang tindih antara negara-negara yang berbatasan. Nah, tujuan utama dari delimitasi zona maritim adalah untuk menyelesaikan klaim yuridiksi yang tumpang tindih di perairan yang berbatasan dan untuk mencegah konflik yang mungkin timbul sebagai akibat dari ketidakpastian hukum dan kepentingan yang saling bertentangan. Nah, proses delimitasi ini dilakukan untuk mencapai pembagian yang adil dan seimbang dari sumber daya alam dan ruang maritim antara negara-negara yang terlibat. Delimitasi zona maritim biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip garis tengah Maiden Line Principle atau pertimbangan keadilan dan kepatutan equity. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam proses delimitasi meliputi jarak antara garis pantai, karakteristik geografi wilayah, hak-hak khusus yang dimiliki oleh negara kepulauan, dan kepentingan ekonomi yang terkait. Nah, dari proses delimitasi ini, zona maritim seringkali melibatkan perundingan antara negara-negara yang bersangkutan. Jika negosiasi tidak berhasil, sengketa tersebut dapat diajukan ke arbitrase internasional atau pengadilan laut untuk diadili. Nah, kesepakatan delimitasi yang berhasil biasanya menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk pengelolaan bersama dan pemanfaatan sumber daya alam di perairan yang bersangkutan, serta mendorong kerjasama antara negara-negara. Dalam delimitasi zona maritim, terdapat 3 yuridiksi utama yang sering menjadi fokus dalam proses penentuan batas-batas negara yang berbatasan. Yang pertama adalah laut teritorial. Laut teritorial adalah zona maritim yang terletak di sepanjang garis pantai suatu negara dan membentang hingga 12 mil laut dari garis pantai. Wilayah ini merupakan bagian integral dari teritorial suatu negara dan di bawah yuridiksi penuh dari negara yang bersangkutan. Nah, beberapa karakteristik penting dari laut teritorial adalah yang pertama itu adalah yuridiksi penuh. Negara yang bersangkutan memiliki yuridiksi penuh atas laut teritorialnya. Hal ini berarti negara tersebut memiliki kontrol penuh atas aktivitas yang terjadi di wilayah tersebut, termasuk kegiatan ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam, dan keamanan. Yang kedua itu adalah hak navigasi. Nah, meskipun merupakan bagian dari teritorial suatu negara, laut teritorial harus memberikan hak lintas damai atau in-ocean passage kepada kapal-kapal dari negara lain yang melewati wilayah tersebut. Nah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum laut internasional, hak ini tidak boleh dihalangi kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum internasional. Yang ketiga, kontrol keamanan. Kontrol keamanan maksudnya itu negara memiliki hak untuk menegakkan hukum nasionalnya di laut teritorialnya, termasuk kegiatan pemantauan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap keamanan nasional. Namun demikian kontrol ini harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hak kapal asing untuk melintas laut teritorial dengan damai. Yang keempat adalah hak pemanfaatan sumber daya alam. Negara memiliki hak untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam di laut teritorialnya, termasuk ikan dan minyak bawah laut. Namun, negara harus mematuhi kewajiban-kewajiban internasional terkait konservasi sumber daya alam dan perlindungan lingkungan laut. Yang kelima itu adalah delimitasi batas. Batas laut teritorial antara negara-negara yang berbatasan biasanya ditentukan
melalui perjanjian bilateral atau multilateral dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip garis tengah Magellan Principle atau prinsip keadilan dan kepatutan, yaitu equity. Kemudian yang kedua, yurisdiksinya itu adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah di luar laut teritorial suatu negara yang membentang hingga 200 mil atau sekitar 370 km dari garis pantai. Nah, wilayah ini didefinisikan oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982 sebagai zona di mana negara yang bersangkutan memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam, melakukan penelitian ilmiah, dan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Dan beberapa karakteristik yang terpenting dari ZEE adalah yang pertama itu adalah hak eksklusif. Hak eksklusif negara yang memiliki ZEE untuk mengeksploitasi dan mengelola sumber daya alam di dalam wilayah tersebut, dan termasuk untuk menangkap ikan, mengekstraksi minyak dan gas, dan melakukan kegiatan penambangan atau penelitian ilmiah. Yang kedua itu ada kewajiban konservasi. Meskipun negara memiliki hak eksklusif atas sumber daya alam di ZEE-nya, mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Ini mencakup untuk mematuhi peraturan perlindungan lingkungan laut dan konservasi sumber daya alam yang ditetapkan dalam hukum internasional. Hak lintas damai. Hak lintas damai seperti dalam laut teritorial, kapal-kapal dari negara lain memiliki hak lintas damai sama seperti laut teritorial. Namun, hak ini dibatasi oleh negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum laut internasional. Yang keempat ada delimitasi batas. Delimitasi batas antara negara-negara berbatasan biasanya ditentukan melalui perjanjian bilateral dan multilateral, sama halnya seperti laut teritorial. Dan yang kelima itu ada keamanan dan perlindungan. Negara-negara yang memiliki hak untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi lingkungan di dalam ZEE-nya ini mencakup untuk menegakkan hukum, melakukan patroli, dan melindungi wilayah perikanan dari aktivitas ilegal termasuk penangkapan ikan yang tidak sah. ZEE merupakan instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya alam laut dan pengembangan ekonomi bagi banyak negara pantai. Dengan memiliki hak eksklusif atas sumber daya di ZEE, negara-negara itu dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sambil mematuhi kewajiban internasional terkait konservasi dan perlindungan lingkungan laut. Dan yang terakhir ada laut bebas. Laut bebas yang juga dikenal dengan high sea adalah wilayah perairan di luar zona maritim, laut yang teritorial suatu negara, dan zona ekonomi eksklusif negara manapun. Ini adalah wilayah yang terbuka untuk penggunaan oleh semua negara secara bebas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Nah, beberapa karakteristik dari laut bebas itu sendiri adalah yang pertama, kebebasan navigasi. Salah satu prinsip dasar dalam hukum laut internasional adalah kebebasan navigasi di laut bebas, yang artinya semua negara memiliki hak untuk melintas di laut bebas dengan kapal-kapal mereka tanpa izin khusus dari negara-negara lain, asalkan mereka mematuhi aturan dan peraturan internasional yang berlaku. Nah, yang kedua ada konservasi dan pengelolaan. Meskipun tidak ada negara yang memiliki yurisdiksi atas laut bebas, semua negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga konservasi dan pengelolaan sumber daya alam laut di wilayah laut tersebut. Nah, hal ini mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas manusia di laut bebas tidak merusak lingkungan laut dan ekosistemnya.
Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam di laut bebas seperti ikan, mineral dan energi bawah laut dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang mampu melakukannya. Namun, pengelolaan eksploitasi sumber daya alam ini harus memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan. Yang keempat, ada penegakan hukumnya. Di laut bebas seringkali merupakan tantangan karena tidak ada kekuasaan tunggal yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Namun, negara-negara yang bekerja sama melalui organisasi internasional dan kesepakatan regional untuk melakukan operasi patroli dan penegakan hukum di laut bebas. Yang kelima itu adalah penetapan batas. Karena tidak adanya yurisdiksi suatu negara di laut bebas, tidak ada batas-batas yang tetap dan ditetapkan. Namun, prinsip hukum laut internasional seperti prinsip garis tengah atau kesepakatan internasional dapat digunakan untuk menetapkan batas-batas di wilayah yang berdekatan. Nah, laut bebas merupakan aset global yang penting bagi seluruh umat manusia dan memainkan peran yang krusial dalam perdagangan internasional, komunikasi, transportasi, dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan laut bebas secara berkelanjutan menjadi tanggung jawab prioritas bagi masyarakat laut internasional. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.